Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman pula ya di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan gunung-gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Inilah gunung, Pak. Antum bayanginnya bagaimana, Pak? Debu yang berterbangan. Itulah gunung. Ya, ini bukan main-main, bukan cerita khayalan, enggak, ini akan terjadi, ikhwan, ya. Ya, seperti halnya antum merasakan rasa sakit terjadi. Seperti halnya antum bisa melihat seseorang itu meninggal dunia, sakaratul maut, itu pasti terjadi dan pasti antum akan mengalaminya. Ya. Mau dicoba? Silakan. Ya. Pasti setiap manusia akan mengalami sakaratul maut. Ya. Tidak ada manusia yang kekal di dunia ini, semuanya pasti akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian, ikhwan. Maka hendaknya kita hidup di dunia ini jangan menjadi orang yang sombong. Maka dengarkanlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan, inilah. Demikianlah keadaan gunung, ikhwan, pada hari kiamat. Maka gunung-gunung itu awalnya kokoh. Kita melihat ya gunung-gunung, bisa kita lihat ya di Bogor ada gunung apa? Gunung Putri, gunung apa lagi? Gunung Salak, kemudian gunung apa lagi? Ya? Gunung Gede, itu semuanya akan hancur. Alhamdulillah. Terjadinya longsor saja sudah geger, atau terjadinya erupsi gunung saja sudah diberitakan yang begitu dahsyat. Bagaimana apabila gunung tersebut dicabut kemudian dihentakkan ke bumi, ini akan hancur. Alhamdulillah. Beginilah. Tetapi gunung yang kokoh itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi debu yang berhamburan, debu yang berterbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Toha ayat yang 105 sampai 107. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safha la tara fiha 'iwajan wala amta. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Rabbku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Faqul yansifuha rabbi nasfa, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa, fayadharuha qa'an safsafa, ya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali, Pak. Jadi setelah diangkat oleh Allah, gunung tersebut dibenturkan ke bumi, hancur semua sehingga semuanya menjadi rata, Pak. Rata semua di sini, ya. Itu rata sama sekali rata di sini, menjadi rata seperti dataran seperti itu, ya. La tara fiha 'iwaja wala amta, sehingga kamu tidak akan melihat lagi adanya tempat yang rendah dan tempat yang tinggi. Gak ada tempat yang rendah, gak ada tempat yang tinggi. Karena apa? Semuanya sudah rata semua, Pak. Ya, kalau kita masih melihat, Pak, ya, ketika kita ke puncak, ke Bogor, itu masih kita naik ke atas, kemudian turun ke bawah, itu nanti tidak ada. Semuanya hancur, semuanya rata, tidak ada tempat yang tinggi dan tidak ada tempat yang rendah. Itulah terjadinya hari kiamat, ikhwan. Maka hendaknya kita takut di hari-hari yang mengerikan ini. Maka hendaknya kita, ya, semakin kita mengingat ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya semakin iman kita kuat, ikhwan. Semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin berbuat maksiat, dan mohonlah ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Ikhwan, bumi yang saat ini kita tempati ya berbentuk bulat, ya, berbentuk bulat, ya. Maka pada hari kiamat kelak bumi ini akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi datar untuk dijadikan padang mahsyar. Inilah padang mahsyar yang seluruh manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya. Maka di tempat itu semua manusia ya, akan berkumpul ya, di padang mahsyar, dan semua manusia akan melalui yaumul hisab. Manusia semuanya akan mengalami ya, melalui yaumul hisab atau hari pembalasan, ikhwan ya. Maka setelah itu manusia akan menjumpai yaumul mizan atau hari pertimbangan. Maka ini ikhwan, ketika manusia ya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, ya, padang mahsyar ini pada hakikatnya adalah bumi ini yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah menjadi datar, itu sudah digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai padang mahsyar, yang pada saat itu manusia akan menjumpai yaumul hisab, hari persidangan ya, hari yaumul mizan, dan hari pertimbangan. Maka yulikhwazani Allah ayakum, setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Setiap manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah takut di hari-hari ini, ikhwan ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat telah akan disempurnakan balasanmu ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah, faqad faz, maka ia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia adalah kesenangan yang memperdayakan. Kesenangan yang memperdayakan, ikhwan ya. Maka jangan sampai kita tertipu, terlena dengan kehidupan dunia, lalu kita ya melupakan hari-hari yang mengerikan ini. Hari kiamat pasti akan terjadi. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan seluruh alam semesta ini. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala mencabut gunung, membenturkan ke bumi sehingga menjadi rata dan tidak ada tinggi dan rendah suatu bumi ini. Maka ilkhazani Allah wa yakum, takutlah di hari-hari yang mengerikan ini. Jangan sampai kita berleha-leha di kehidupan dunia ini, melupakan kehidupan akhirat yang pasti akan terjadi. Mungkin ikhwan, gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan dunia ini akan hancur sehancur-hancurnya. Lalu ikhwan, di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man saqulat mawazinuh ya. Di sini, maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya ya, setelah terjadinya hari kiamat, manusia di sini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbang ya. Fa amma man saqulat mawazinuh, al mawazinu ini adalah merupakan bentuk jamak dari mizan. Itu mizan di sini artinya apa? Timbangan. Ini terjadi, ikhwan ya. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya ya, saqulat mawazinu ay bi ma'na zadat hasanatuhu ala sayyiatihi. Maksudnya di sini apa? Zadat, bertambah kebaikannya atas keburukan. Ya, senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, senantiasa melakukan amalan-amalan saleh sewaktu hidup di dunia. Maka penjelasan ayat ini bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah ya, mengimani adanya mizan, mengimani adanya timbangan amal nanti ya. Kita harus beriman ya, tentang timbangan amal yang nanti akan terjadi ya, yang akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang jumlah mizan. Jumlahnya itu ada berapa? Ya. Tentang jumlah mizan. Maka zahir ayat ini menunjukkan bahwasanya mawazin atau mizan itu berjumlah banyak. Karena disebutkan dalam bentuk jamak yang artinya apa di sini? Mawazin. Mawazin di sini adalah merupakan bentuk jamak dari mizan.
Yang artinya adalah timbangan-timbangan, berarti timbangannya itu banyak, tidak hanya satu timbangan. Karena disebutkan bentuk ya jamak, ya mawazin. Ini adalah merupakan jam'u taksir, ya. Jamak taksir dari mizan. Hal ini juga dijumpai dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'ul mawazin al-qist li yaumil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'a, wa in kana mithqala jannatin min khazdalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Ini dalil, ya. Karena ada sebagian orang itu nggak percaya adanya hari yaumul mizan, tidak percaya terhadap adanya timbangan di yaumil kiamah nanti. Padahal sudah jelas ayatnya. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak ada seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, ya, kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Maka ini, ikhwan, di yaumil kiamah nanti, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasang timbangan yang bernama yaitu mizan, ya. Akan tetapi, ya, mizan dapat pula datang dalam bentuk mufrad atau tunggal. Tadi kan bentuknya jamak, ya, yaitu apa? Saqulat mawazinu. Itu mawazin bentuknya jamak, atau juga di sini bentuknya juga dalam kata mufrad. Kalau tadi jamak di sini kan banyak timbangan, akan tetapi juga disebutkan bentuk mufrad, yaitu bentuk tunggal, yaitu apa? Mizan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah, memenuhi timbangan. Maka ikhwan, ini suatu amalan saleh. Antum memperbanyak kalimat tahmid, alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah tamla'ul mizan. Yaitu kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ini akan memberatkan timbangan nanti di yaumil qiyamah. Ini alhamdulillah. Maka pada hari kiamat kelak, di sini ada 3 perkara yang akan ditimbang, ya. Di yaumil qiyamah, di hari akhirat atau di hari kiamat nanti, ada 3 perkara yang akan ditimbang. Yaitu yang pertama, amal saleh. Ini amal saleh akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu pemilik amal saleh tersebut. Itu amal saleh, pemilik amal saleh, dan yang ketiga adalah buku catatan amalannya. Jadi ada 3, amal saleh, kemudian pemilik amal saleh, maksudnya adalah orang yang melaksanakan amalan saleh, dan apa? Buku catatan amalannya. Karena setiap manusia di sini dicatat seluruh amalan-amalannya, baik amalan-amalan yang baik maupun amalan-amalan yang buruk, semuanya akan dicatat. Gak akan luput dari catatan di sini. Karena di apa? Di kanan kiri kita ada malaikat yang mencatat. Malaikat apa, Pak? Raqib dan atid, ya. Mencatat amal kebaikan, mencatat amal keburukan, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan dicatat semua, Pak. Ya. Mata yang kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik akan dicatat. Mata yang kita gunakan untuk melihat hal-hal yang buruk, hal-hal yang haram akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini akan dicatat. Ya, sekecil apapun kebaikan dicatat. Sekecil apapun keburukan pun akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan diperlihatkan, ya, bentuk apa? Catatan-catatan, buku catatan-catatan amalnya. Maka ini yang pertama yang akan ditimbang adalah amal saleh. Maka likhwazani Allah wa yakum, ini mengenai amal saleh,
ada banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan saleh akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, hadis riwayat Muslim, ya, yang sudah hafal hadisnya, at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ya, at-tahuru syatrul iman, bersuci adalah sebagian dari iman. Jadi bukan an-nadhafatu minal iman, ya, kebersihan sebagian dari iman. Dalilnya adalah, kalau antum ingin menyebutkan dalil, maka at-tahuru syatrul iman, bersuci atau bersih itu sebagian dari iman, bukan an-nadhafatu minal iman. Karena an-nadhafatu minal iman ini derajat hadisnya adalah dhaif, ya, lemah. Sedangkan at-tahuru syatrul iman ini adalah sahih. At-tahuru syatrul iman, ya, bersuci adalah sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah akan memenuhi timbangan. Jadi pujian Allah atau kita memuji Allah Subhanahu wa taala, pujian Allah itu termasuk amalan yang akan memenuhi timbangan. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khulqi." Ya, tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya daripada akhlak mulia. Akhlak mulia itu amal saleh, ya. Mengucapkan alhamdulillah itu amalan saleh yang akan memenuhi timbangan di yaumil kiamah nanti. Maka oleh khazani Allah wa yakum, berdasarkan hadis ini, ya, berdasarkan hadis tersebut, sebagian ahlul bid'ah, ya, mengingkari adanya timbangan yang hakiki, ya. Ya, ada sebagian orang yang mengingkari tentang timbangan yang hakiki. Mereka menyangkal dan menganggap tidak mungkin amalan dapat ditimbang, karena amalan adalah sesuatu yang abstrak. Mereka pun mengatakan bahwasanya timbangan itu hanyalah kiasan, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, ya, untuk mengubah segala sesuatu menjadi mudah atau nyata. Maka inilah, ya, demikian pula dengan kematian yang merupakan hal abstrak. Terjadi atau enggak, Pak? Terjadi dia. Ya. Kematian hal-hal yang abstrak. Ya. Maka di sini oleh khazani Allah wa yakum, ini sanggahan orang-orang ahlul bid'ah yang mengingkari adanya timbangan yang hakiki. Mereka menganggap tidak mungkin, ya, amalan itu bisa ditimbang karena amalan adalah merupakan bentuknya abstrak. Oleh karena itu khazani Allah wa yakum, ya, kematian ini adalah merupakan hal abstrak, akan tapi akan terjadi. Dan di akhirat kelak Allah akan mendatangkan dalam bentuk kambing yang disembelih. Ini ikhwan, ini diperhatikan, ya, bahwasanya Allah akan mendatangkannya, ya, Allah akan mendatangkan amalan soleh dalam bentuk kambing yang disembelih di antara surga dan neraka, untuk menunjukkan bahwasanya tidak ada lagi kematian setelah itu. Ya. Begitu pula dengan amalan keburukan yang akan mendatangi pelakunya dalam bentuk apa? Yang sangat mengerikan di alam barzakh, ya. Semua amalan-amalan itu, amalan soleh itu akan diperlihatkan bentuk amalannya, Pak, di sini, ya. Amalan sedekah, amalan membaca Al-Qur'an, amalan berakhlak mulia, amalan apalagi kalimat alhamdulillah, itu akan diperlihatkan di sini, ya. Ya, sebagaimana amalan ketika membaca Al-Qur'an, ya. Contohnya di sini, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena pada hari kiamat, ya, nanti bacaan Al-Qur'an tersebut akan datang, ya, untuk membela, menjadi syafaat bagi para pembacanya. Itu bentuk amalan, ya, yang akan datang pada hari kiamat, dan itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu halnya amalan-amalan yang buruk ketika di barzah, alam barzah, di alam kubur, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwazani Allah yakum, ini sampai di tafsir surah Al-Qari'ah ayat yang ke-6, baru sampai pada amalan atau 3 perkara yang ditimbang, yaitu yang pertama amalan saleh. Nanti yang kedua pemilik amalan saleh, kemudian buku catatan amalan saleh. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada
kesempatan berikutnya di bulan berikutnya insyaallah di bulan Dzulhijjah, dan kita baru menyelesaikan atau sudah membaca surah Al-Qari'ah ayat yang ke-6. Masih ada beberapa ayat lagi ya, ini lumayan panjang, mudah-mudahan bisa menyelesaikan di pertemuan yang akan datang tentang yaumul qiyamah, hari kiamat. Ikhwazani Allah yakum, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah keimanan kita tentang hari kiamat ya. Karena hari kiamat di sini adalah termasuk rukun iman ya. Termasuk apa? Rukun iman yang harus kita imani. Demikian ayyuhal ikhwazani Allah yakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.